Kalau untuk SPT tahunan itu masih tetap seperti sebelumnya, seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu melalui DJP online. DJP online. Iya. Jadi Direktorat Jenderal Pajak itu bekerja berdasarkan data driven, berdasarkan data. Data dari mana? Data dari hasil MOU tadi dengan berbagai pihak. Setiap wajib pajak memiliki hak untuk meminta pengurangan atau penghapusan. Mau tahu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wahyudi Atmawan Lubis dalam podcast Mau Tahu Aja yang diproduksi oleh Mistar TV. Kali ini kita akan coba membahas tentang pajak yang merupakan salah satu pendapatan negara terbesar. Dari data saya baca ada 70 hingga 80% penerimaan pendapatan negara berasal dari pajak. Nah, untuk membahas tentang pajak yang ada di wilayah Sumatera Utara, kali ini kita kedatangan bintang tamu, Kepala Bagian Humas dari DJP 1 Wilayah Sumut ya Bu ya. Selamat datang Ibu Yuliani. Lucy Yuliani. Ya. Selamat datang Bu Lucy. Terima kasih. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, luar biasa. Gimana Bu perjalanan ke studio kami tadi? Ada hambatan? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar ya. Kebetulan nggak jauh studionya ya dari kantor kami. Oh tidak jauh ya. Jadi langsung nyampe aja ya. Siap. Langsung nyampe lancar. Baik Bu, untuk di awal mungkin saya mau pemanasan dulu dari data yang saya baca, penerimaan pajak untuk wilayah Sumatera Utara, mungkin di wilayah satunya, di hingga bulan Maret itu ada sekitar 201.000 SPT yang mengalami kenaikan. Nah sebenarnya Bu, jumlah itu apakah sudah mencakup semua wajib pajak atau seperti apa Bu? Bisa dijelasin Bu datanya? Iya. Jadi ini sudah kami perbaruin ya datanya Bang Wahyudi. Hingga pagi hari ini jumlah SPT tahunan yang masuk itu ada 320.950 SPT. Di mana SPT badan itu 13.745 SPT. Kemudian untuk wajib pajak orang pribadi itu ada 307.205 SPT. Ini mengalami pertumbuhan ya, peningkatan sebesar 3,72% dibandingkan tahun lalu. Data year on year ya. YOY. Berarti warga Sumut kalau bisa dikatakan sudah mulai taat pajak ya Bu ya. Insya Allah, amin. Insya Allah. Nah kalau dari besaran jumlah yang wajib pajaknya berapa sih Bu jumlah orangnya? Jumlah wajib pajak yang terdaftar di Sumatera Utara 1 sekitar 2 juta wajib pajak ya. 2 juta. Sekitar 2 juta wajib pajak. Tapi tidak semuanya memiliki kewajiban untuk melaporkan pajak. Itu maksudnya seperti apa Bu? Ya mungkin ada wajib pajak yang penghasilannya di bawah penghasilan tidak kena pajak. Jadi untuk wajib pajak yang penghasilan tidak kena pajak setahun sebesar 54 juta, ini untuk wajib pajak yang belum kawin ya, tidak kawin statusnya. Tidak nikah. Iya, itu PTKP-nya 54 juta setahun. Itu bisa jadi wajib pajak dengan penghasilan di bawah 54 juta jumlahnya cukup banyak ya, sehingga tidak memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT tahunan. Ada juga wajib pajak yang sudah non efektif, yaitu karena memang tadi ya penghasilannya sudah di bawah PTKP atau mungkin sudah tidak punya penghasilan lagi, misalnya pensiunan gitu ya, atau pihak swasta yang sudah tidak memiliki pekerjaan lagi, nah itu tidak memiliki kewajiban untuk lapor SPT tahunan. Nah dari data 2 jutaan tadi itu Bu, apakah setiap tahun atau setiap bulan ada pembaharuan dari pihak pajaknya Bu? Pembaruan datanya. Iya. Setiap tahun itu ada pembaruan data wajib pajak. Jadi mungkin ada yang sudah meninggal tadi ya, ada yang sudah tidak memiliki penghasilan lagi. Nah itu setiap tahun ada pembaruan jumlah data wajib pajak. Nah selain itu Bu, upaya apa aja yang dilakukan agar orang yang memang benar-benar punya kewajiban nih bayar pajak itu bisa membayarkan pajaknya? Mungkin selain himbauan, tindakan apa aja yang dilakukan oleh DJP Sumut 1 Bu?
Ya, jadi pastinya memang himbauan ya, karena jadi kami memberikan himbauan melalui blast misalnya, dari WA blast, email blast, kemudian juga melalui media sosial, kemudian juga melalui media luar ruang, misalnya kami pasang iklan videotron gitu ya, atau melalui spanduk. Kemudian juga kami juga mengadakan siaran-siaran misalnya ya, siaran radio, kemudian juga podcast, IG live dan sebagainya untuk mengingatkan wajib pajak mengenai kewajiban melaporkan SPT tahunannya. Oke. Nah, kira-kira ada nggak prosedur terbaru Bu dalam pelaporan pajak tahunan baik perorangan maupun badan usaha? Kalau untuk SPT tahunan itu masih tetap seperti sebelumnya, seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu melalui DJP online. DJP online. Ya, jadi untuk pelaporan tahun depan, yaitu tahun pajak 2025, itu baru nanti melalui Cortex. Melalui Cortex. Ya, itu baru mulai nanti di SPT tahunan 2025 yang dilaporkan tahun depan. Oke, berarti pelaporan tahun depan itu sudah menggunakan aplikasi Cortex tadi ya Bu ya? Betul sekali. Oke, berarti di tahun 2025 ini hanya running dulu Cortexnya kali ya? Untuk 2025 ini pelaporan SPT masa. SPT masa. SPT masa, SPT yang bulanan dilaporkan itu sudah menggunakan aplikasi Cortex. Oke, siap Bu. Gitu. Nah, mengolek pajak ini juga butuh tenaga yang besar ya Bu ya? Kira-kira bentuk kerjasama apa aja yang dilakukan lintas instansi agar memang benar-benar bisa penyerapan pajak ini maksimal? Apa aja Bu kerjasamanya? Jadi dari Direktorat Jenderal Pajak itu melakukan kerjasama atau MOU ya dengan berbagai pihak, mulai dari kementerian, lembaga, instansi, kemudian juga dengan pemerintah daerah, kemudian juga dengan pihak-pihak lainnya yang termasuk dengan luar negeri ya. Jadi dengan otoritas pajak di luar negeri, kami juga ada namanya EOI, Exchange of Information. Jadi di situ kami bertukar data, mengenai wajib pajak yang terdaftar di Indonesia ini. Oke. Nah, sekarang kan banyak nih Bu, banyak metode baru untuk menghasilkan cuan. Betul. Contohnya seperti konten kreator lah. Konten kreator yang mungkin masih perorangan gitu kan, belum berbadan hukum atau perusahaan gitu kan. Itu bagaimana tindak lanjut dari DJP untuk bisa menyerap pajak dari konten-konten kreator itu Bu? Ya, jadi untuk sebetulnya nggak cuma konten kreator ya. Wajib pajak orang pribadi yang kalau kami sebutnya memiliki pekerjaan bebas ya. Atau mungkin juga profesi ya, seperti profesional seperti dokter, kemudian notaris, pengacara dan sebagainya. Tentunya kami bekerja, kalau sebutnya itu data driven. Jadi Direktorat Jenderal Pajak itu bekerja berdasarkan data driven, berdasarkan data. Data dari mana? Data dari hasil MOU tadi dengan berbagai pihak. Jadi kami mendapatkan data itu dari berbagai pihak. Kalau misalnya dari pemerintahan, dari Pemda misalnya ya, mengenai kepemilikan kendaraan bermotor, kemudian juga mungkin dari BPN kepemilikan properti gitu ya. Kemudian bisa juga dari berbagai instansi lainnya ya, kementerian, instansi lainnya, itu data-data terkait berbagai hal yang nanti kami olah untuk ini ada potensi pajak penghasilan ya yang belum dilaporkan oleh wajib pajak gitu, seperti itu. Nah, kendala terbesar dalam mengkolek pajak di Sumut ini apa Bu? Kendala terbesarnya? Sebetulnya di Sumut maupun di berbagai daerah lainnya ya. Sama aja kali ya. Hampir sama aja. Yang pertama literasi perpajakan masyarakat memang masih rendah. Ini PR terus-menerus bagi kami untuk meningkatkan kesadaran literasi masyarakat tentang pentingnya pajak, terus tentang bagaimana sih mekanisme dari perpajakan sendiri, mulai dari pemotongan pajak gitu ya, pemotongan pemungutan, terus kemudian pembayaran, terus apa saja yang wajib
dibayar pajaknya oleh masyarakat, seperti apa mekanismenya. Nah itu masih sangat rendah di masyarakat, sehingga itu menjadi tantangan terbesar. Oke. Nah, zaman juga terus beralih, teknologi juga semakin berkembang ya Bu, sangat pesat. Nah, kira-kira DJP Sumut 1 ini dalam penggunaan teknologi untuk melakukan pendeteksian lah katakan, itu sudah sejauh mana Bu penggunaan teknologinya? Ya, jadi DJP itu bekerja memang berdasarkan teknologi ya, dan terus dikembangkan. Saat ini di Direktorat Jenderal Pajak itu sedang mengembangkan sistem Cortex. Ya. Sebelumnya juga sebelum ada sistem Cortex, kami memiliki berbagai sistem teknologi ya, aplikasi untuk mengolah data, kemudian menganalisis data gitu ya. Di situ sudah kami gunakan, namun dari berbagai sistem aplikasi tersebut belum terintegrasi. Selama ini belum terintegrasi. Nah, dengan adanya Cortex, berbagai sistem aplikasi yang ada itu diintegrasikan menjadi satu ekosistem di Cortex. Oke. Gitu. Nah, sebagai badan usaha nih Bu, mungkin tidak sedikit juga yang merasa tertipu oleh konsultan-konsultan pajak nakal. Nah, kira-kira dari sistem teknologi tadi, apakah bisa mencegah hal itu, Bu? Ya, jadi dengan Cortex saat ini, wajib pajak yang menunjuk konsultan pajak sebagai kuasanya, itu konsultan pajak harus terdaftar, ya, memiliki izin dari kami, Direktorat Jenderal Pajak. Jadi apabila belum memiliki izin dari Direktorat Jenderal Pajak, maka si konsultan pajak ini tidak bisa di-approve dalam sistem di Cortex. Jadi kalau saat ini Cortex itu di sistem Cortex itu ada yang namanya akun wajib pajak, yaitu taxpayer account. Di situ wajib pajak melaksanakan hak dan kewajibannya melalui taxpayer account tersebut. Nah, apabila dia menunjuk kuasa, ya, dalam hal ini konsultan pajak, ketika menginput ya data konsultan pajak yang ditunjuk ternyata tidak terdaftar, tidak teradministrasi di kami ya, belum mendapatkan izin, maka si konsultan pajak tersebut tidak bisa menjadi kuasa wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak. Jadi udah berhenti tuh di situ. Jadi harus sudah mendapatkan izin baru hak, dan karena pelaksanaan hak dan kewajiban wajib pajak di Cortex itu dilaksanakan melalui aplikasi Cortex, semuanya melalui Cortex. Jadi tidak bisa lagi di luar Cortex. Gitu. Nah, terkait dengan perusahaan yang wajib pajak, itu sistemnya kita sering datangin atau kita kirim by surel atau email atau seperti apa, Bu? Untuk mengingatkannya. Oh ya, jadi wajib pajak badan ya? Iya. Ya, jadi wajib pajak badan ini kami melakukan pengawasan terhadap wajib pajak baik OP maupun badan. Pengawasan yang kami lakukan itu melalui, jadi kami ada yang namanya account representatif di kantor pelayanan pajak, ada account representatif yang melakukan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. Account representatif ini bisa melakukan kunjungan ya ke wajib pajak, kemudian juga bisa mengirimkan surat namanya SP2DK, yaitu surat permintaan penjelasan data dan atau keterangan. Kemudian bisa juga menghubungi wajib pajak melalui email, telepon gitu kan ya, ataupun melalui WA misalnya. WA. Ya, jadi pengawasannya secara langsung seperti itu. Tapi kalau secara administrasi, jadi data yang ada tentang terkait wajib pajak, data itu bisa tadi dari pihak ketiga, bisa juga dari hasil googling ya, browsing, kemudian bisa juga dari informasi dari medsos dan sebagainya. Nah, itu diolah, dianalisis oleh AR, kemudian dihubungi wajib pajaknya terkait pemenuhan kewajiban perpajakan. Tadi dikonfirmasi dulu ya dengan SP2DK tadi. Nah, di DJP Sumut 1, apakah ada diberikan kebijakan khusus, Bu,
contoh seperti kayak di Samsat nih contoh ya. Samsat kan ada pemutihan pajak kendaraan gitu kan. Nah, untuk DJP Sumut 1 apakah ada kebijakan khusus seperti itu yang untuk mendorong kepatuhan pajak masyarakatnya? Jadi sebetulnya kebijakan itu terus menerus ada. Jadi maksudnya gini, setiap wajib pajak memiliki hak untuk meminta pengurangan atau penghapusan atas sanksi, misalnya atas sanksi administrasi atau atas pajak yang kurang dibayar ya, pajak yang terutang. Itu wajib pajak punya hak melalui ada yang namanya proses keberatan ya, atau pengajuan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Gitu. Jadi itu terus menerus dibuka bisa buat seluruh wajib pajak. Kalaupun misalnya sudah mengajukan keberatan, kemudian keberatannya masih ditolak nih oleh Direktorat Jenderal Pajak, wajib pajak masih punya hak untuk mengajukan banding ke pengadilan pajak. Iya, jadi itu memang terus diberikan kepada wajib pajak kapan saja itu wajib pajak bisa mengajukan sepanjang memenuhi syarat. Jadi ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi untuk bisa mengajukan itu. Nah, bicara tentang sanksi nih Bu. Kira-kira sanksi terberat apa yang bisa diberikan kepada wajib pajak badan maupun perorangan Bu? Ada yang nakal nih, udah diingatin tapi tetap nggak mau. Apa Bu? Kira-kira sanksi terberatnya? Mungkin sebelum itu saya jelaskan dulu ya. Boleh. Sanksi Silakan, Bu. itu ada berupa denda, kemudian ada juga berupa bunga, ada berupa kenaikan. Ya, jadi bunga, kenaikan, denda. Paling berat di sanksi di Undang-Undang Perpajakan itu 300% ya, 3 kali dari jumlah pokok pajak. Gitu. Apabila wajib pajak terindikasi ya dan terbukti melakukan tindak pidana perpajakan. Ya. Bahkan ada lagi nih sanksi selain tadi sanksi berupa 300%. Administrasi tadi ya. Bisa juga sanksi berupa gizeling. Jadi paksa badan. Jadi dimasukkan ke bui gitu, ke penjara. Sampai ke penjara. Iya, bisa seperti itu. Bisa seperti itu kalau yang udah bandel kali Bu ya. Iya. Nah, berarti pajak yang dikutip itu kalau untuk DJP Sumut 1 misalnya sudah terkolek sekian angka lah pajak, itu biasanya dananya diserahkan ke pusat. Apakah untuk dikembalikan lagi untuk seperti pembangunan daerah atau itu seperti apa Bu alurnya? Ya. Jadi mekanisme pemungutan pajak pusat ya, kalau Direktorat Jenderal Pajak ini kan ada pajak penghasilan, kemudian pajak pertambahan nilai, bea materai, PBB P5L, nah, itu diadministrasikan oleh pemerintah pusat. Kemudian nanti dari pemerintah pusat akan mendistribusikan kepada pemerintah daerah melalui ada yang namanya transfer ke daerah. Kemudian ada dana alokasi umum, dana alokasi khusus, kemudian juga ada dana desa. Nah, melalui mekanisme tersebut, dana tersebut didistribusikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan daerah. Ya, jadi kita harus mengedukasi masyarakat biar ternyata uang pajak kami ke situ kan gitu. Betul sekali. Jadi jangan mereka merasa enak kali ini ngasih pajak aja kan gitu. Jadi tetap dana itu akhirnya dikembalikan ya, dana pajak itu akhirnya dikembalikan kepada masyarakat juga ya melalui pemerintah daerah masing-masing. Nah mungkin ini Bu, ada beberapa kasus nih yang saya pribadi lah ngobrol-ngobrol sama temen gitu kan. Kasusnya gini Bu, misalnya NPWP-nya sudah ada dari dulu tapi belum dipadankan dengan NIK. Nah itu kan lagi banyak nih sekarang yang nanya-nanya juga saya lihat kan. Mungkin bisa di-share Bu bagaimana baiknya NPWP yang belum dipadankan dengan NIK itu. Kalau nggak salah kan ada batas waktu kemarin ya. Apakah sekarang masih bisa atau seperti apa Bu? Ya jadi sebetulnya pemadanan NIK menjadi NPWP itu disyaratkan supaya wajib pajak masyarakat bisa mengakses layanan melalui aplikasi Cortex.
Jadi apabila belum padan NIK NPWP-nya, maka dia tidak bisa tuh mengakses Cortex. Jadi di Cortex ada tahapan di mana wajib pajak diminta untuk melakukan pemadanan atau aktivasi NIK-nya menjadi NPWP. Oke Bu. Nah untuk sosialisasi dan edukasi kan Ibu bilang tadi sudah banyak dilakukan gitu kan. Tapi ternyata menurut Wakil Gubernur sekarang kesadaran pajak itu masih rendah Bu. Hanya berkisar 30% lah. Nah kira-kira apa lagi mau dilakuin Bu untuk supaya memang benar sadarnya itu benar-benar sadar gitu kan. Oh aku wajib pajak gitu. Toh juga untuk pembangunan negara sendiri. Itu apa lagi mau dilakuin Bu kira-kira? Ya, jadi mungkin pertama perlu kami sampaikan dulu ya bahwa ini terdapat perbedaan antara pajak daerah dan pajak pusat. Okay. Jadi kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Wakil Gubernur, tentunya itu terkait dengan pajak daerah. Okay. Gitu. Nah, pajak daerah apa saja? Misalnya seperti pajak kendaraan bermotor, kemudian PBB atas rumah ya, bangunan, kemudian ada pajak hotel, restoran, pajak reklame, itu termasuk dalam pajak daerah. Kemudian pajak air ya, dan sebagainya. Sementara kalau pajak pusat itu adalah pajak penghasilan, kemudian pajak pertambahan nilai atau PPN, dan bea materai. Okay. Nah, itu yang terkait dengan pajak pusat. Kalau untuk pajak pusat sendiri ya, dalam hal ini PPH dan PPN, yang kami lakukan tentunya terus memberikan edukasi kepada masyarakat, edukasi penyuluhan. Nah ini edukasi penyuluhan kami lakukan baik melalui media sosial ya misalnya, atau juga penyuluhan langsung. Nah ini kami juga mengadakan edukasi secara langsung kepada wajib pajak, kepada masyarakat. Kemudian juga kami memberikan edukasi kepada generasi muda nih, calon wajib pajak. Nah itu juga terus kami lakukan edukasi kepada calon wajib pajak generasi muda ini. Untuk supaya mereka juga menyadari betapa pentingnya pajak gitu, dan mereka suatu saat menjadi tulang punggung dari bangsa ini untuk pembangunan bangsa ini. Nah, mungkin bisa didetail Bu, biar masyarakat kita di Sumatera Utara juga paham kan. Kira-kira yang menjadi bagian DJP Sumut 1 ini, atau yang orang Ibu tindak atau kolek itu apa aja sih Bu? Perusahaan apa aja gitu kan, apa yang tidak, kayak tadi PBB tidak masuk ke Pemda gitu kan, terus kayak kendaraan juga tidak. Mungkin bisa dijelasin lagi Bu secara detail Bu. Ya, jadi kewajiban wajib pajak terkait dengan penghasilan yang diterima. Jadi penghasilan baik oleh wajib pajak orang pribadi ataupun wajib pajak badan. Wajib pajak badan tuh perusahaan ya, perusahaan baik bentuknya CV, PT, itu setiap penghasilan yang diterima yang menambah kemampuan ekonomis bagi wajib pajak itu merupakan penghasilan terutang pajak. Jadi harus ditunaikan tuh kewajibannya atas penghasilan yang sudah diterima. Kemudian ada kewajiban PPN. Kalau kewajiban PPN tuh terkait dengan penggunaan atau pemanfaatan dari barang atau jasa kena pajak. Ya, jadi misalnya kalau kita melakukan pembelian barang itu harganya sudah termasuk PPN. Ini kalau di kehidupan sehari-hari ya, itu berarti sudah termasuk PPN. Sebetulnya mungkin masyarakat nggak sadar ya bahwa di situ sudah bayar pajak, sudah ada pajak PPN di situ. Contoh beli produk yang murah sekalipun sudah ada PPN ya sebenarnya Bu ya. Sepanjang barang tersebut merupakan barang kena pajak. Karena ada juga barang kena pajak yang dibebaskan dari PPN gitu ya. Misalnya barang kebutuhan pokok, itu dibebasin. Beras gitu. Terutang pajak tapi dibebaskan. Maksudnya merupakan barang kena pajak tapi dibebaskan PPN-nya gitu. Bisa didetail lagi Bu untuk barang-barang yang bebas pajak tadi tuh. Sebenarnya kena pajak tapi dibebasin tuh apa aja, bahan pokok, terus ya barang kebutuhan pokok, kemudian jasa pendidikan ya. Jasa pendidikan gitu. Kayak apa?
sekolah, private gitu. Sekolah. Oh, sekolah. Jadi misalnya uang iuran SPP sekolah gitu. Kemudian jasa keagamaan. Jasa keagamaan. Ya, seperti itu dibebaskan dari PPN, pengenaan PPN. Tapi yang lebih konsumtif atau nilainya lebih tinggi. Untuk yang konsumtif seperti ya pembelian barang untuk konsumsi gitu ya. Kemudian untuk diproduksi kembali yaitu terutang PPN. Oke, termasuk kayak seperti bahan bangunan, ya Bu ya. Betul sekali, itu terutang PPN. Terutang PPN. Oke, Bu, kira-kira kedepannya nih ada nggak kata-kata nih untuk warga Sumatera Utara supaya memang mumpung kita di podcast kita ini kan, biar bisa disampaikan lagi, biar mereka bisa lebih tahan pajak, Bu. Silakan, Bu. Baik, jadi seperti tadi di awal ya, Bang Wahyudi sudah menyampaikan bahwa 70% sampai 80% pendapatan negara itu bersumber dari pajak. Jadi pembangunan di negara Republik Indonesia tercinta ini tidak akan bisa terus berlangsung tanpa adanya pajak. Jadi pembiayaan dari pembangunan infrastruktur, ya sarana prasarana, kemudian fasilitas-fasilitas kesehatan, pendidikan, kemudian juga misalnya bantuan sosial, itu semua dibiayai dari uang pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Jadi tentunya apabila kita ingin negara kita ini berdikari, kemudian maju, menjadi negara yang dapat dibanggakan ya, baik bagi masyarakat sendiri maupun di dunia internasional, tentunya kita harus memperkuat pajak kita supaya bangsa kita ini makin maju. Jadi jangan lupa membayarkan pajaknya. Kira-kira seperti itu, Bang. Kira-kira seperti itu ya, Bu. Jadi misalnya nih ada masyarakat yang butuh pelayanan pajak, apakah ada pelayanan pajak keliling misalnya nih, contoh nih, atau pelayanan pajak yang hadir di rumah atau di kantor, itu ada nggak sekarang? Jadi kalau untuk layanan pajak, kami menyiapkan layanan pajak kelilingnya secara online, Bang. Secara online ya. Jadi kami nggak perlu keliling ketuk pintu rumah satu persatu, tapi kami hadir di setiap rumah, di setiap gadgetnya wajib pajak. Sudah ada ya. Sudah ada. Jadi layanan bisa diakses secara online melalui gawai ya, baik handphone, laptop, PC yang terhubung dengan internet. Gitu. Jadi bisa diakses di mana saja, kapan saja. Kalaupun mengalami kesulitan dalam hal laporan pembayaran secara online tadi, kami siap dihubungi melalui kering pajak dengan nomor telepon 1.500-200. Atau juga bisa menghubungi nomor dari masing-masing kantor pelayanan pajak. Ada kami nomor layanannya yang bisa diakses di website pajak.go.id. Di situ ada nomor-nomor yang bisa diakses untuk seluruh kantor pelayanan pajak. Asal jangan salah pajak aja ya. Karena orang Medan pasar ya. Iya Bang, ada satu lagi. Bisa juga layanan diakses melalui live chat. Di pajak.go.id. Di situ ada mau pertanyaan apa saja bisa dilayani selama jam kerja. Nah, ini kemarin sempat juga kita ada diskusi sama teman-teman juga, Bu. Mungkin tadi ketinggalan, maaf. Nah, ini kan sekarang lagi marak juga penjualan online. Nah, misalnya nih saya pengguna salah satu platform online shop lah. Saya belanjanya di Jakarta. Terus yang paymentnya di sana, gitu. Tapi uangnya uang dari Medan gitu. Itu seperti apa, Bu, untuk pajaknya, Bu? Ya, jadi itu sebetulnya konsepnya seperti konsep pajak penghasilan secara umum tadi ya. Siapa yang menerima penghasilan itu wajib melaporkan penghasilannya, melaporkan, membayarkan dan melaporkan penghasilannya apabila memang sudah terutang pajak. Gitu. Jadi konsepnya adalah yang menerima penghasilan itulah yang wajib membayar dan menyetorkan pajaknya. Berarti yang perusahaan atau toko yang di Jakarta yang bayar pajaknya. Betul. Gitu. Itu bisa terdeteksi berarti, Bu ya, melalui tadi sistem kerjasama antar pertukaran data tadi ya.
Tapi ada ini juga Bang, kami jadi Direktorat Jenderal Pajak itu memiliki kebijakan insentif ya bagi wajib pajak kecil ya, UMKM. Wajib pajak dengan omset 500 juta sampai dengan 500 juta setahun itu bebas pajaknya, bebas PPh-nya. Bebas PPh-nya. Jadi yang terutang PPh hanya penghasilannya yang di atas 500 juta saja nih Bang. Untuk UMKM. Untuk UMKM. Jadi kalau penghasilannya di bawah 500 juta berarti dia tidak perlu bayar pajak. Tapi kalau misalnya penghasilannya 600 juta setahun, berarti yang perlu dia bayarkan pajaknya adalah yang 100 jutanya nih. Gitu. Oh gitu, jadi yang kelebihannya aja, ya. Bukan dari totalnya. Bukan dari totalnya. Jadi sampai dengan 500 juta itu bebas pajak. Itu merupakan fasilitas ya, insentif yang diberikan kepada masyarakat untuk mendorong perekonomian ya. Jadi menggerakkan perekonomian dan juga memberikan keberpihakan kepada pengusaha kecil dan menengah. Oke. Nah sekarang pemerintah lagi besar-besarnya juga efisiensi nih Bu. Ya, efisiensi ya kan? Anggaran ya. Efisiensi anggaran. Kira-kira ada nggak dampaknya dengan penerimaan pajak Bu? Sudah ada terlihat atau nggak ada sama sekali efeknya sih? Gimana Bu? Ya, kalau efisiensi anggaran kan bagi instansi pemerintah ya, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ya dampaknya berarti belanja dari pemerintah menjadi berkurang gitu. Itu saja sih. Sehingga pajak atas belanja tadi juga jadi berkurang. Oke. Berarti dampaknya juga tidak terlalu signifikan lah ya Bu ya. Insya Allah mudah-mudahan. Dan semua tergantung bukan cuma sekedar dari efisiensi anggaran Bang. Iya. Tapi juga bagaimana perekonomian secara nasional maupun regional dan perekonomian global itu sangat tergantung dari situ. Tidak cuma sekedar dari efisiensi anggaran. Kalau dari efisiensi anggaran mungkin nanti bisa tertutupi apabila memang perekonomian menggeliat, maju, roda perekonomian terus bergerak sehingga pajak yang potensi pajak menjadi lebih tinggi gitu ya. Jadi yang paling berpengaruh adalah bagaimana perekonomian regional dan global ini. Oke. Nah, sebagai salah satu pendapatan negara terbesar pastinya harus main aman lah kita bilangnya. Nah, sekarang kan ekonomi dunia juga lagi nggak baik-baik aja. Betul. Banyak war ekonomi ya kan Bu. Betul. Seperti perang dagang kayak AS sama Cina. Nah, kira-kira ada nggak upaya preventif dari DJP untuk menghalau hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu? Ada nggak? Jadi Direktorat Jenderal Pajak sejak beberapa tahun terakhir ini melakukan pengawasan berbasis teritorial atau kewilayahan. Jadi kami berusaha untuk melakukan intensifikasi maupun ekstensifikasi perpajakan di daerah di wilayah kerja masing-masing nih. Jadi setiap kantor pelayanan pajak dengan wilayah kerjanya itu ada yang namanya account representatif, itu melakukan pengawasan secara teritorial kewilayahan. Jadi ada pembagian wilayahnya, mereka turun juga melakukan penyisiran ya. Tadi tidak cuma sekedar dari data pihak ketiga ya, tapi juga turun langsung ke lapangan, melihat secara langsung di lapangan bagaimana perekonomian yang ada gitu. Misalnya ada geliat pertumbuhan ekonomi di sini nih. Sisi ini, coba kita datangi, kita lihat gitu. Jadi itu salah satu langkah. Jadi kami turun langsung melihat ke lapangan bagaimana geliat perekonomian roda ekonomi bergerak di lapangan. Kalau memang ada penurunan atau peningkatan. Ada peningkatan gitu kan ya, itu bisa langsung kami lakukan pengawasan yang lebih intensif. Oke. Mungkin ini informatif lagi untuk masyarakat Bu. DJP Sumut 1 itu wilayahnya mencakup apa aja Bu? Ya. Daerah mana saja maksudnya? Ya. Jadi biar nggak salah masuk kantor orang kan, tiba-tiba bukan di sini gitu. Iya betul. Boleh Bu, silakan dibagikan. Wilayah kerja DJP Sumatera Utara 1 meliputi 2 kota dan 2 kabupaten Bang. 2 kota, jadi 2 kabupaten. Medan dan sekitarnya sih. Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Langkat, Kabupaten Deli Serdang. Oke. Namun demikian
layanan untuk mengakses layanan Direktorat Jenderal Pajak sebetulnya tidak harus ke kantor pajak wilayah wajib pajak berada, Bang. Oke. Jadi sekarang dengan adanya Cortex itu layanan borderless, bisa dari mana saja. Misalnya mau ke kantor pajak Abang lagi di Jakarta nih, mau ke kantor pajak yang ada di Jakarta terkait hak kewajiban perpajakan di Medan. Bang Yudi, bisa. Jadi kami gitu. siap melayani secara borderless tadi dari kantor pajak mana saja. Oke. Mungkin dari sisi pengawasannya saja. Kalau dari sisi pengawasan sesuai wilayah kerja. Dibagi wilayah. Iya. Tapi untuk pelayanan all bisa di mana saja. Keren, mantap. Sudah berbasis teknologi tadi itu ya Bu ya. Betul sekali. Oke. Mungkin satu kalimat terakhir Bu untuk warga Medan. Silakan Bu, agar tetap wajib pajaknya berjalan dengan baik. Baik. Satu kalimat. Tadi Sobat Mistar ya. Sobat Mistar, siap. Bagi Sobat Mistar dan warga Medan, jangan lupa laporkan SPT tahunan PPH, baik orang pribadi maupun badan. Untuk SPT tahunan PPH badan, masih ada waktu sampai dengan 30 April 2025 ini. Kemudian juga bayarkan juga ya, setorkan juga pajak yang terutang atas PPH maupun PPN. Dan laporkan pajaknya setiap bulan dan setiap tahunnya. Oke, terima kasih Bu Lucy Yuliani. Betul. Terima kasih informasinya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi input dan tingkat kesadaran pajak di Sumatera Utara terus meningkat. Amin, amin. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya Bu. Mudah-mudahan ada tema yang lebih keren lagi. Ya, itu aja tadi bincang-bincang seputaran pajak. Semoga pajak yang kita bayarkan bisa membangun negeri menjadi lebih baik. Amin. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Tetap kepo, tetap tahu. See ya. Mau tahu aja.